Ini adalah land grant atau gedung pengadilan buatan Belanda, di mana di tempat ini Soekarno dan tiga rekannya dari PMI dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan dijebloskan ke LP Sukamiskinnya. Dan di LP Sukamiskin itulah Soekarno membuat naskah pidato menentang kolonial Belanda, yang dimana langsung dikenal Indonesia menggugatnya gitu guys. Masya Allah, tabarakallah. Begini guys, jadi terdakwa di situ ya guys ya, kursi ya, pendukung para pendengar di sana, dan sebagian masyarakat pendukung di luar hanya menyaksikan di luar jendela ini guys. Masya Allah, tabarakallah. Gedung Indonesia ini kisah-kisah Soekarno, perjalanan Soekarno selama di Bandung juga salah satunya guys. Finally see getting out, my feeling be getting down. I fuck out of Valentine, guess my phone is never enough. Papa don't want to lean, my blessing come from above. I had to faking the love, hey yeah, hopping, breaking the love I just making, living the line I just locking. I've been tired, I get too lean, checking, fiending, professional victim. I just make you waking. Oh, now you back to me, I'm coming. Oh, hope I'm feeling okay, I'm for being. Oh, true this shit, no. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman Jarama Channel Trip dimanapun berada. Alhamdulillah Jarama Channel berada di kawasan Ciadeg, dan sana akan mengunjungi salah satu gedung bersejarah, peninggalan zaman Belandanya, salah satunya bekas Soekarno dituntut, yaitu gedung Indonesia menggugat guys. Nah sekarang jalannya tabrak di seberang itu jembatan kereta api Piadonya. Dan pagi ini di hari Kamis di bulan Ramadan tanggal 13 Maret 2026, Jarama Channel alhamdulillah melaksanakan expo salah satu tempat bersejarahnya, yaitu tempat Indonesia Menggugat, di mana tempat ini merupakan persidangan Soekarno, Bung Karno atau Soekarno bersama dua rekannya. Buat teman-teman yang baru menemukan Jarama Channelnya, mohon bantuannya dengan cara di subscribe, like, komen, notification bell, dan share ke sosial media juga diperlukan, dengan tidak lupa menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru dari Jarama Channelnya, dan tentunya membuat Jarama Channel lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Tinggalkan jejak di kolom komentar biar Jarama Channel bisa mengupload channel teman-teman dan bisa berkunjung kembali ke channel teman-temannya. Oke guys, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke penelusuran di gedung Indonesia Menggugat. Inilah salah satu tempatnya guys. Insyaallah tabarakallah. Nah ini guys, salah satu namanya Gedung Indonesia Menggugat, dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dibangun tahun 1906 sampai beresnya 1907. Sejak tahun 1917 pemerintah kolonial Belanda menjadikannya sebagai land grant atau gedung pengadilan. Pada tahun 1930 Insinyur Soekarno bersama tiga rekannya, yaitu Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriyadinata yang tergabung dalam Partai Nasional Indonesia atau PNI, diadili di gedung ini atas tuduhan hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Soekarno menulis pidato pembelaan di penjara Bancai yang isinya kemudian menjadi suatu dokumen politik tentang kolonialisme dan dinamai Indonesia Menggugat. Nah sekarang dikelola oleh Dinas Pariwisatanya guys, dan inilah gedungnya.
Kita langsung saja, kita langsung ke penelusurannya. Tepatnya agak sedikit tersembunyi guys ya, jadi sekilas orang yang belum tahu pasti akan terlewat. Nah, dan ini jadinya sebagai kenang-kenangannya Indonesia menggugat. Ini prasasti peresmian deh, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia kala itu Megawati Soekarno Putri tahun 2002. Prosesnya di gubernur juga ya, gubernur Jawa Barat waktu itu guys. Kita langsung ke gedungnya. Nah, ini penampakan gedungnya guys. Gedung Indonesia menggugat guys. Tempatnya sangat indah dan adem, dan di sini ada pohon beringin, merupakan ciri khas zaman dulunya. Bikin betah, tempatnya sangat bagus juga guys. Ini ruangan pengadilannya guys. Jadi kita masuk ke dalam. Ini Mbak. Ya. Ini pengunjung. Sebelum ini scan dulu ke sini guys. Sempat dilansir di Indonesia menggugat, saya masa reformasi sampai dengan sekarang. Ini pada tahun 1960 sampai 1970 guys. Atas prakarsa dan usaha dari Legend Purnawirawan Masyhudi almarhum mantan Gubernur Jabar tahun 1960-1970. Masya Allah. Ini peresmian gedung Indonesia menggugatnya guys. Nah, gedung Indonesia menggugat, Ketua MPR 2024 sampai 2009 Haji Hidayat Nur Wahid meresmikan gedung Ex-Landat menjadi gedung Indonesia Menggugat sebagai monumen kebudayaan bersama pada tanggal 12 Juni 2007. Nah, kemudian ini Presiden Republik Indonesia kala itu Megawati Soekarno Putri menandatangani prasasti Gedung Indonesia Menggugat sebagai museum sejarah pada tanggal 30 Desember 2002. Dan ini naskahnya. Gedungnya kala itu. Ini lampiran dari koran zaman dulu yang diabadikan guys. Setelah bebas Soekarno bersama kerabat waktu itu Inggit Ganassi di Bandung tahun 1932, yang kala itu Jara Matupsono berkunjung ke rumahnya guys. Saat Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin Desember 1931, nampak Haji Sanusi, mantan suami Inggit, yang duduk paling kanan. Nih guys, ini Soekarno nih. Ini Ibu Inggit, ini Utari guys, istri pertamanya deh. Nampak Haji Sanusi Inggit paling kanan, kedua Haji Sanusi mantan suami Inggit duduk paling kanan, dan berdiri kedua dari kanan sahabat gerakan Ali Sastro Atminjoyo. Berdiri kedua dari kanan. Ini guys, Masya Allah. Menurut Baja sempat dibebaskan lalu menyusul Soekarno dibebaskan pada 29 Desember 1931 ya guys ya. Ini sejarah Indonesia menggugat guys.
Ini banyak cuplikan koran dulu Pak ya? Ya. Koran, Masya Allah, hebat ya. Itu dari koran-koran zaman dulunya guys. Lagi waktu mungkin dulunya lagi booming-boomingnya, lagi hangat-hangatnya. Nah, Indonesia Menggugat guys. Ini korannya dan lampiran ininya ini guys. Apa ini? Keterangan gambar sketsa rumah tinggal ekspatriat pegawai Belanda sebelum dibongkar dan dijadikan gedung Langrat pada tahun 1907. Oh ini berarti gedungnya dulu guys, kayak begini guys. Ini segala Cikapundung nih. Dulunya tempat tinggal petugas orang Belanda guys. Ini gedung Dewan Landrat, sebuah pertemuan yang diselenggarakan di depan gedung petinggi pemerintah Residen Bandung dan di lapangan para pekerja pribumi 1903. Masya Allah. Ini Langratnya, Jalan Langrat ujung jembatan Sungai Cikapundung yang tadi Jaramat Channel guys, di sini guys. Ini piada di sebelah sini guys, misalnya piada sebelah sini guys. Piada sebelah sini berarti jembatan rel kereta api Cikapundung yang sekarang kita kenal dengan viadak atau piada. Nampak gedung Landat di samping gedung gereja Protestan. Betul sini guys. Ini Bank BNI sini guys. Oh berarti piada di sebelah sini guys. Maaf ya. Tuh. Ini waktu proses sidangnya digelar pemilu guna tergabung dalam organisasi Long Jawa yang sebelumnya berenang bersama Tricoko Darmo atau tiga tujuan mulia. Trikoro Darmo didirikan pada tahun 17 Maret 1919 oleh para calon dokter Stovia seperti Satiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman dan Sunardi. Foto diambil 1925 guys. Nah ini guys yang misalnya duduk kedua dari kiri. Nih guys, di depan rumah peneleh ketika tingkat keempat di HBS Surabaya, nampak di sampingnya istri pertama Utari ini. Jadi istri pertama Soekarno itu bukan Inggit Ganarsi ya guys, tapi Utari guys. Nah Utari ini merupakan anak dari Cohos Cokro Aminoto dan merupakan anak dari guru pergerakan Serikat Islam Hos Asma Amin Cokro. Jadi tidak gagal paham atau salah pemahaman ya guys ya. Jadi Ibu Ingrid itu istri kedua begitu. Kita lanjut ke Indonesia Menggugatnya. Ini masih di edisi koran Indonesia Menggugat zaman zaman kemerdekaannya guys. Soekarno berfoto bersama kerabat Inggit Ganarsi. Jadi Ibu Inggit itu merupakan bangsawan Sunda atau menaknya guys. Zaman dulunya yang bertinggal di Banjaran. Kerabat Inggit Ganarsi di Bandung tahun 1923 saat Soekarno masih belajar di THS, lulus tahun 1926. THS kalau sekarang ITB guys. Tampak duduk di samping kiri Inggit Ganarsi, di sampingnya berdiri Soekarno. Nah, ini Soekarno guys. Ini suami Ibu Inggit. Ini Utari, istri Soekarno guys. Gitu guys ya. Jadi tidak paham lagi ya. Jadi Bu Inggit itu sangat berperan sekali dalam perkembangannya dari sekolahnya Bung Karno sampai menjadi presidennya guys, dari perjuangannya dari Sukamiskin dan sampai keluar Sukamiskinnya guys. Nah ini host Cokro Aminoto nya guys. Betul host Cokro Aminoto, pendiri Serikat Islam. Dari Serikat Dagang Islam SDI. Serikat Islam bermula dari dulunya Serikat Dagang Islam. Sebelum Serikat Islam ya suatu kumpulan dagang Islam untuk melawan hegemoni pedagang Tionghoa yang didirikan oleh Haji Samanhudi 16 Oktober 1905. Ini para pejuang-pejuang kita guys. Kita lanjutkan.
dalam Indonesia Memot juga. Nah, ini Partai Nasional atau PNI guys, sebuah partai politik yang didirikan di ONS Gunegen Bandung pada tahun 4 Juli 1927. Nampak pengurus besar PNI duduk dari kiri kanan Soekarno atau Presiden, Dr. Samsi atau Komisaris berdiri dari kiri kanan. Nah, ini Soekarno guys, maaf saya ulang guys ya, ini Soekarno nih. Soekarno, Dr. Samsi, Mr. Sujudi berdiri dari kiri ke kanan, M. Iskak, Sartono atau Pining Master, Gatot Manggur Praja, dan Insinyur Anwari pengurus tahun 2007 1928 guys. Ini kalian masih suaranya guys. Kita lanjut ke sini. Ini muncullah pikiran rakyat guys. Pikiran rakyat zaman dulunya guys, insyaallah. Ini uang zaman Belanda nih, 2,5 apa nih? Imperialisme apa nih, Malais kapitalis. Ini pemuda zaman dulunya guys, menurut Belanda guys. Zulfkhan yang melawan sistem demokrasi parlementer digunakan oleh Soekarno untuk mengembangkan sikap para marhainis yang wajib taat pada pemimpin revolusi tanpa boleh banyak tanya soal-soal yang pelik dan bidang politik. Sedangkan dari kiri Soekarno makin dalam mendapatkan keyakinan bahwa demokrasi parlementer merupakan sistem masyarakat borjuis yang tidak mengenal kasihan pada kaum yang miskin. Bahkan di dalam bukunya Dakwah Bendera Revolusi, Soekarno benar-benar terpengaruh oleh Khoski yang dengan menyatakan bahwa seorang tidak perlu untuk menjadi komunis jika hanya ingin mencermati demokrasi sebagai benar-benar politik masyarakat borjuis. Jadi dulunya kayak gimana guys ya? Jadi Soekarno tuh sempat terinspirasi dari partai komunisnya juga guys. Bagi Soekarno, menegakkan ideologi marhainisme lebih penting ketimbang membangun kehidupan demokratis. Sembari mengutip Karl Leibniz, ideologi komunis Jerman, Soekarno mengatakan bahwa masa harus dibuat radikal dan jangan diberi kesempatan untuk pasif menghadapi revolusi. Meski kelak sesudah kemerdekaan tercapai, penganut marhainis cenderung bergabung dengan partai Murba. Namun partai marhainisme ini lebih menyepakati tafsiran Tan Malaka tentang marhainisme. Ini pikiran rakyat, sebuah majalah politik yang dibuat oleh Soekarno sebagai sebuah alat mempublikasikan pikiran dan gagasan tentang marhainisme dan dunia pergerakan di dunia. Pada masanya pikiran rakyat menjadi media yang paling efektif sebagai media pembelajaran politik rakyat. Terbit pada tahun 1932 sebanyak 27 edisi plus 1 nomor dummy terbitan terhenti terbit akibat Soekarno diasingkan ke Ende Flores. Ini 4 pemuda pimpinan PNI yang ditahan dan dihadiri di Mahkamah Pengadilan Kolonel Landrat Bandung pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 22 Desember 1930. Dari kanan Soekarno 29 tahun kala itu, Gatot Mangkur Praja 31 tahun, Maskun 27 tahun, dan Supriyadinata 24 tahun, lebih muda ya guys ya. Ini guys. Nah, nanti sebelum ekspor ke yang lain, kita masuk dulu ke tempat pengadilannya guys.
Ini masih ada guys nih. Indonesia menggugatnya guys. Ini tampak gambar ini Soekarno bersama kawan-kawan dan para pembela bergambar di depan Landgat Bandung atau gedung pengadilannya guys ya. Pada tanggal 18 Agustus 1930 dari kiri ke kanan Maskun, Gatot Mangkupraja, M. Soekarno dan Mr. Sastro Mulyono, Mr. Sartono, Mr. Soyudi, dan Supriyadinata pembela Idih Prawida Putra tidak ikut di dalam gambar guys. Ini Soekarno-nya guys. Ini suasana antusiasme masyarakat Bandung di setiap pelaksanaan sidang. Soekarno dan kawan tidak ingin menyaksikan peristiwa menggemparkan yang menimpa pemimpin mereka, meskipun hanya mengintip melalui jendela gedung Landgat Bandung ini guys. Ini pengadilan zaman dulunya guys. Nah, saat ini Jara Matnya berada di tempat pengadilan zaman Belandanya yang waktu kala itu Presiden Soekarno dan teman-temannya diadili guys. Sebelum kita memasuki ini, kita lihat kembali guys dokumennya. Ini sebelum membacakan pledoi Indonesia Menggugat, Soekarno berfoto bersama kawan-kawan dan para pembela di depan gedung Landgat Bandung 1 Desember 1930-nya. Dan ini di bawah ini merupakan penjara Sukamiskin guys. Penjara Sukamiskin zaman Belandanya ya guys ya. Foto dari atas dari ketinggian tampak sebuah foto udara dari penjara Sukamiskin karya rancangan arsitek C.P. Walsh, Schumacher dan Soekarno ikut merancang karena sebagai murid mentor dari sang profesor dalam desain penjara ini. Ironisnya kemudian kemudian hari Soekarno sendiri harus mengalami menikam di penjara yang ia rancang itu guys. Ini cerita. Dan inilah ruangan sidangnya di kala itu di dalamnya guys, di mana Soekarno dan rekan-rekan di sidang diadili oleh pemerintah kolonial Belandanya. Dan tampak sebelah kiri ini merupakan dokumen Persatuan Indonesia. Dan ini para tokohnya guys. Nasib PNI dan keempat pemimpinnya oleh Landgat Bandung pada tanggal 22 Desember 1930. Penerbit Hope Booster PNI, harga langganan tuh ada harganya berapa apa tuh. Watak dari PNI, keempat pimpinan PNI dalam penjara, segenap kaum PNI mengucapkan dengan jalan ini diperbanyak terima kasih kepada siapa yang sudah turut menunjukkan kesedihan hatinya atas apa yang sudah kita derita, terutama sesudah putusan Landgat Bandung tentang nasib kita diumumkan. Maaf biasa masuk angin kayaknya nih cara mati channelnya. Ini foto dari Supriyadinata, urusan propaganda PNI, umur masih 23 tahun guys. Ini Gatot Mangkupraja, sekretaris PNI, umur 31 tahun. Ini pendiri PNI ya guys ya. Ini Maskun, sekretaris PNI cabang Bandung, umur 21 tahun. Dan ini Soekarno, pimpinan PNI pada umur 29 tahun. Dari Soekarno itu PNI itu ternyata di kota Bandung ya guys ya. Nah, ini salah satu partainya, Persatuan Indonesia PNI ini guys. Mungkin kalau sekarang mah apa tuh PD Perjuangan ya, Megawati guys ya. Ini Soekarno guys. Dihukum 4 tahun. Pak Soekarno dihukum selama 4 tahun.
oleh pemerintah kolonial Belanda guys. Dan ini ruangan sidangnya guys. Jadi pengunjung yang dibolehkan masuk di sini guys ya. Sini guys. Oke. Dan yang mulia di sana guys. Coba kita masuk. Lihat turun sedikit. Sini 3 orang. Sidangnya sini guys. Mejanya. Apa ke depan? Begini guys. Jadi terdakwa di situ ya guys ya, kursi ya. Pendukung para pendengar di sana. Dan sebagian masyarakat pendukung di luar hanya menyaksikan di luar jendela ini guys. Masya Allah, tabarakallah. Gedung Indonesia mengundang cara material masih di lokasi ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang masih menonton channel Jara Matipnya. Didoakan semoga selalu dalam sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tinggal 2 ruangan lagi. Ini ruangan kayaknya untuk pertemuan guys nih. Zaman dulu ciri khas bangunan ini Art Deco ya. Bangunan Belanda kayak gini, sama seperti tempat tinggal Jara Matip Channel dulu merupakan asrama polisi peninggalan Belanda kayak begini guys, ruangannya sama. Ciri-cirinya begini lebar-lebar. Ini kalau sekarang mah apa dinamakannya? Kalau sekarang mah dinamakan aula atau ruangan buat pertemuan guys. Atau ini untuk layar, mungkin ada siaran nonton bareng tentang sejarah Soekarno-nya dan lain-lainnya guys. Sampai di sini ruangannya guys. Oke guys, masih bersama Jara Matip Channel-nya. Jara Matip Channel masih berada di ruangan atau di gedung Landrat atau dulunya merupakan kantor peradilan atau pengadilan, dan salah satu gedung ini yang telah mengadili Soekarno dan teman-temannya dan dijatuhi selama 4 tahun di LPS Sukamiskin. Oh, di Banci dulu ya, maaf, di Banci langsung di Sukamiskin guys. Ini salah satu ruangannya, ciri khas kolonial Belandanya guys ya. Kita coba ke ruangan sebelahnya yang sama besarnya. Ini dulunya yang jelas ini bekas kantor pengadilan. Kalau zaman sekarang itu guys, zaman Belandanya ini guys, itu mungkin menara atau apa itu. Coba kita lihat sana guys. Nanti sebelum kita masuk ke perpustakaan, dapur ini guys, ruang umum, ruangan umum. Ini ruang pustakanya guys. Bentar ini untuk kurang rapat guys. Masih sama ini ruangan, mungkin ini dulunya ini ruangan binanya nih, ini ruang pustakanya guys. Nasution. Yes. Dwi Kora nih. Konferensi Asia Afrika 1955. Ini koleksi dari perpustakaannya guys. Sombong. Wah.
Ini mungkin dulunya yang di pemiliknya menyumbangkan nggak ya? Betul Pak. Mudah-mudahan lebih banyak lagi kan Pak ya. Pak, amin, amin Pak. Senang lihatnya guys itu. Karena anak-anak muda sekarang tuh banyak yang yakin nggak tahu Pak. Betul Pak. Gitu. Bisa ditutup. Betul Pak. Itu literasinya kurang Pak. Iya betul. Perjuangan bangsa kita dulu kayak apa? Nih revolusi 45 ke Sulawesi Selatan, Masya Allah. Lengkap nih di sini. Bekerja demi bangsa nih. Harja Pamungkas 90 tahun. Ini anak dulu mah nggak kenal yang kini undang-undang GBHN. Ya Pak. Saya SMA bukan ngomong SMA kuliah luar kepala. Sekarang mungkin banyak lupa sekarang. Kalau zaman dulu memang diwajibkan bayar. Ya, karena saya sering Pak. Ya. Sering waktu kuliah saya jadi pendebat juga. Makanya lihat ini saya ingat selalu dibawa nih dulu. Cuman ujian aja nggak boleh. Iya Pak ya. Dulu mah PMP ya SMA PSPB senang saya sejarah PMP itu. Makanya gitu senang baca-baca. Dan mau baca Pak? Kalau mau dibaca? Iya Pak. Salah satu koleksinya di sini. Panji. Ya. Banyak di sini kalau mau ngeri keterangan nih. Majalah-majalahnya. Ini Tempo zaman dulu nih. Koperasi, nah, pledoi, komparasi pledoi. Orang Chinese, Muhammad Hatta. Nah ini Ibu Inggit nih ada nih, Ibu Inggit. Ibu Inggit. Nah, Soekarno muda nih. Yes. Ini kisah-kisah Soekarno, perjalanan Soekarno selama di Bandung juga salah satunya guys. Dan perjalanannya juga di luar negerinya juga. Bagaimanapun juga ini presiden pertama kita dan Bapak kemerdekaan juga ya guys ya. Kita bangsa yang besar yaitu bangsa yang menghargai para pejuangnya guys. Sejarahnya kita harus tahu mengenal Soekarno waktu masih mudanya guys. Untuk sarana kunjungan ke sini juga dilengkapi jika ingin ke musola untuk melaksanakan ibadah sholatnya. Di sini ada toiletnya juga bersih-bersih guys. Supaya kita tinggal masukin lorong sebelah gedung ini. Ini sebelah kiri untuk laki-laki 1, 2 guys. Bagus tempatnya guys. Ini untuk wanitanya. Sangat bersih. Dan ini untuk wudhu guys.
Ini sarana untuk wudhunya dan ini untuk musolahnya guys. Insyaallah tabarakallah. Begitu nyaman, bersih guys. Jadi kita bisa nyaman berkunjung ke sini ya. Itulah salah satu informasi dari Jarama Tip Channel, semoga bermanfaat buat teman yang masih menonton Jarama Tip Channelnya. Terima kasih, semoga sehat selalu, didoakan lancar rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini dulu di explore bersama Jarama Tip Channelnya di Gedung Indonesia Munggat, yang dimana kala itu Soekarno dan kawan-kawan disidang tepatnya di belakang Jarama Tip Channel, gedung itu guys, dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun dan menekam di Sukamiskinnya. Insyaallah tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang menonton Jarama Tip Channel. Mudah-mudahan didoakan selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya yang punya channel lebih berkembang lagi. Amin amin Bapak. Oke guys, terima kasih sekali. Jarama Tip Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.